Seorang pria sedang berjualan di pinggir jalan. Secara tidak sengaja menemukan pelanggan yang datang untuk membeli mie goreng. Ternyata adalah ketua perusahaan terkemuka setempat. Dia melihat pasangan muda itu tidak mudah. Setelah membeli seporsi mie goreng, dia meninggalkan 100 yuan dan bersiap untuk pergi. Pemuda itu segera memanggilnya, mengingatkannya, jangan sekali-kali mengirim uang kepada mitra bisnis. Perusahaan penipuan itu selalu terlibat dalam pengumpulan dana ilegal. Kegiatan itu dalam beberapa hari akan membawa kabur 10 juta yuan miliknya. Memintanya untuk membawa uang ini pergi ke lelang di kota, berusaha mendapatkan tanah nomor 9. Ketua perusahaan memutuskan untuk mempercayainya sekali, segera memblokir mitra bisnisnya, dan membeli tanah nomor 9 yang tidak ada yang tertarik. Tak disangka beberapa hari kemudian, di dekat tanah kosong ini, ternyata benar-benar akan dibangun stasiun kereta cepat. Dalam sekejap, membuat nilainya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Hingga saat ini, ketua perusahaan baru menyadari, pemuda penjual mie goreng ini bukanlah orang biasa. Dan memang, pandangan sang bos sangat tajam. Ternyata pemuda itu adalah orang yang terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya adalah seorang pria yang memiliki sedikit harta. Demi menikahi pacarnya, dia menghabiskan semua tabungannya. Tak disangka, keluarganya yang tamak. Setelah menikah, mereka terus meminta uang darinya. Dia terpaksa bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Akhirnya, keluarganya hancur dan tidak ada yang selamat. Dia juga kelelahan hingga jatuh sakit. Dan adik iparnya melihat bahwa dia sudah tidak berguna lagi. Dia pun mencari saudara ipar yang kaya. Akhirnya, dia dipukul hingga mati, menghancurkan jasad dan menghilangkan jejak. Tak disangka, detik berikutnya, dia terlahir kembali pada hari pernikahannya. Saat itu, dia baru saja tiba di rumah calon istrinya untuk menjemput. Namun, dia dipukul oleh adik iparnya, memberinya peringatan, harus mengeluarkan 10.000 lagi. Jika tidak, jangan harap bisa masuk ke rumah ini. Kerabat dari pihak wanita juga berbicara mendukung adik ipar. Belum sempat dia berbicara, teman masa kecil pemuda itu langsung ingin memberikan uang kepada pihak lain. Saat itu, pemuda itu tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya. Wanita itu meminjamkan uang untuk menyelamatkan kakeknya kepadanya. Namun, dia tidak bisa mengembalikannya tepat waktu. Akibatnya, kakek wanita itu jatuh sakit parah dan meninggal. Pada akhirnya, dia juga menikah dengan adik iparnya untuk menyelamatkan pemuda itu. Menikah dengan adik iparnya, karena dia telah hidup kembali. Dia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia menarik tangan wanita itu, dan dengan keras mengumumkan bahwa dia tidak akan menikah hari ini. Bahkan jika dia harus menikahinya, dia hanya akan menikahi gadis baik seperti Luk Sui. Adik ipar mendengar kata-kata itu, langsung memanggil teman-temannya dengan marah, memaksa pemuda itu untuk mengeluarkan uang 50.000 sebagai kompensasi pembatalan pernikahan. Jika tidak, jangan berharap bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup. Pemuda itu juga bukan orang yang mudah ditindas. Dalam sekejap, dia berhasil menjatuhkan beberapa orang. Adik ipar tidak pernah menyangka bahwa kakak iparnya yang biasanya lemah lembut, hari ini tiba-tiba bisa bersikap tegas. Pada saat itu, tunangan yang sangat marah keluar dari dalam rumah, langsung menamparkan pemuda itu, mengutuknya di hari bahagianya, berani memukul keluarganya sendiri, memintanya untuk mengeluarkan 50.000. Jika tidak, dia tidak akan menikah. Tak disangka ini justru sesuai dengan keinginan pemuda itu. Dia meminta tunangannya mengembalikan 3 emas dan mahar kepadanya. Segera setelah itu melamar Luk Sui, lalu menggenggam tangannya dan pulang ke rumah. Saat itu, orang tua pemuda itu panik seperti semut di atas wajan panas. Kerabat dan teman-teman sudah pergi semua. Pemuda itu menggenggam tangan Luk Sui, menjelaskan kronologi kejadian, secara rinci memberitahu orang tuanya. Dan mereka sangat puas dengan menantu yang berpendidikan, menantu yang baik dan penuh kasih. Sangat puas. Dan dia juga memutuskan mengumpulkan mahar sebesar 18.000. Dengan megahnya menikahi Luo Sui, maka dia pergi ke kota untuk berjualan mie goreng. Karena keterampilan memasaknya yang luar biasa, menarik banyak pelanggan. Dan ketua grup Senglong kebetulan lewat di sini. Dia melihat pemuda itu begitu muda, lalu keluar untuk berjualan, juga ingin datang untuk memberi dukungan. Pada saat itu, dia menerima panggilan dari seorang mitra yang mengatakan baru-baru ini ada kesempatan langka, kesempatan baik untuk menghasilkan banyak uang. Memintanya segera mentransfer 10 juta. Mendengar kata-kata ini, pemuda itu langsung teringat. Perusahaan kaya mendadak ini adalah sebelum melarikan diri di kehidupan sebelumnya, yang juga menipu grup Senglong 10 juta. Skema penipuan. Perusahaan berpegang pada prinsip, lebih baik tidak terlibat dalam masalah. Dia tidak berniat terlibat dalam hal ini. Tapi tidak disangka, pihak tersebut tidak hanya membeli 3 porsi mie goreng, tapi juga memberi tip untuk mendukungnya.
Dia segera menghentikan ketua, mengingatkannya untuk tidak mentransfer uang kepada pihak tersebut. Perusahaan ini kemungkinan besar adalah penipuan investasi. Selama ini terlibat dalam pengumpulan dana ilegal di masyarakat. Kegiatan tersebut, pemuda itu melihat bahwa lawannya setengah ragu. Jadi dia menyuruhnya untuk mencari seseorang yang bisa menyelidiki dengan baik. Begitulah 2 hari berlalu. Ketua Dewan kembali menemui pemuda itu, mengucapkan terima kasih kepadanya, karena telah membantunya memulihkan kerugian sebesar 10 juta. Kemudian dia mengeluarkan 100.000 untuk pemuda itu. Namun dia menolak untuk menerima apapun. Dia hanya berharap dia bisa membeli 100.000 jin apel yang tidak laku di desa. Ini sangat mudah bagi ketua dewan. Keduanya sepakat dan menyepakati hal ini. Saat itu, bawahan ketua dewan menelepon, menginformasikannya, lelang tanah di kota akan segera dimulai. Memintanya untuk segera pergi dan ikut serta. Pemuda itu segera memanggilnya, memintanya untuk memperhatikan tanah nomor 9. Jika ada kesempatan, sebaiknya bisa membelinya. Ketua dewan memintanya untuk menunggu kabar baik darinya, dan berjanji akan pergi ke desa untuk memetik apel besok. Saat itu, keluarga mantan pacar pemuda itu mengetahui bahwa dia memberikan mahar sebesar 18.000 kepada pacar barunya. Sangat marah. Saudara laki-lakinya yang suka berjudi kemudian datang ke rumah pemuda itu untuk mencari masalah. Kebetulan bertemu dengan Luo Sue yang akan mengantarkan makanan untuk pemuda itu. Luo Sue, dia merampas kotak makan siang itu dan melemparkannya ke tanah. Beberapa orang melihat wanita itu cantik dan berniat melakukan hal yang tidak baik. Tetangga yang melihat adegan ini segera datang. Desa, mengatur urusan orang lain. Aku memberitahumu, ingin membuatku pergi dari desa Chen. Dari silsilah desa. Apa saja hak Anda?
Dia tidak berhak. Lalu saya bagaimana? It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing. The scars multiplying. I need something more in this life. It ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose. A reason to think that it's all fucking worth it. A reason to wake up and live in this circus. A reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left. When the game's on the line, yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in, getting better every breath. That's when I'm all in, I can handle any threat. I ain't never second guess, I know I could be the best. Let me tell you what I know about life. Yeah, the more that you push and the more that you fight is the more that you learn. What you got deep inside is the more that you learn. And you find out why. It wasn't ever that cool to be a try-hard, but all the cool kids didn't make it that far. It doesn't take education, it takes smarts. It takes fucking hard work and a full heart. They ain't see the work that I put in. They just see a rock star with a big grin. That's cool, I don't need recognition. I just wanna be free, that's a must win. Try me in a race, I'ma dust them. If the money hot and tell them I'ma bust in. I don't understand, hate all the fussing. Get a job, get a life, go do something. It's 5 a.m. Ain't nobody see the work that I'm putting in. Something deep inside a thirst. I can feel it in my skin. Look around me, it's a curse. Think I'm losing all my friends. And overnight success, what they'll call it in the end. I got this anger inside of my veins, pumping adrenaline when I feel pain. I don't know why I was born with this. I feel so torn and shit, I can't ignore it, yeah. I wanna punch till my knuckles are bleeding. I want your best, so when I win, you're defeated. Go ahead, think that my kindness is weakness. I'll use that naiveness. I got a disease and it's choking and squeezing me. I cannot sleep till I get what I'm seeking. Need every dream in my mind be completed. I live for competing.